Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan karena pandemi ini masih terus mengiringi kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan new normal. Kita terapkan 3M-nya, selalu mencuci tangan. Mencuci tangannya bisa menggunakan sabun dan hand sanitizer. Kemudian jika memang harus keluar rumah, gunakan apa? Masker. Kemudian jaga jarak. Jadi hindari kerumunan biar virusnya itu tidak menular ke kita. Oke. Baik, untuk memulai kelas kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa dulu kepada Bang Taufik sebagai ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doanya, Bang. Dipersilakan. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga ketika kita mengawali semua kegiatan kita dengan berdoa, minimal dengan baca basmalah, itu akan berbuah pahala. Jadi apapun yang kita lakukan dengan mengawali basmalah, insya Allah itu akan berbuah pahala dan mengharapkan ridho dan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi dan ilmu-ilmu yang akan kita bahas pada pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibu akan lanjut dengan kehadiran. Ada yang tidak masuk ke hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Sepertinya masuk semua, Bu. Hadir semua, Bu. Baik, terima kasih atas semangat belajarnya, mengikuti pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Semuanya bisa masuk dalam keadaan sehat insya Allah ya. Untuk absennya silakan Ananda semua mengisi absen di Google Form ya. Sudah Ibu letakkan di chat ini, ada linknya. Silakan Ananda semuanya mengisi di Google Form sebagai buktinya bahwasanya Ananda sudah hadir di kelas Ibu pada pagi hari ini. Baik, Bu. Baik, ada yang kurang jelas? Jelas semuanya ya, linknya sudah Ibu kirimkan di chat Meet ini ya. Silakan dibuka. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu akan izin share PPT dulu ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin sedikit mengulas, ada sedikit pepatah di sini ya. Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Jadi, Ibu ingin kita semuanya yang ada di kelas ini selalu bekerja keras atas apapun yang akan kita lakukan. Jadi, bekerja keras itu akan mengalahkan bakat jika bakat itu tidak dilaksanakan dengan kerja keras juga. Yang paling penting dalam menjalankan semuanya adalah prosesnya. Jadi ketika nanti di akhirat kita ditanya bukan hasilnya, mana ijazah kamu SMK, tidak. Tetapi apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu bersekolah selama 3 tahun di SMK, apa saja yang kamu lakukan. Nah, apakah kamu mengerjakannya secara optimal sesuai dengan kemampuan kamu dengan bekerja keras, itulah yang ditanyakan, bukan hasilnya. Oke. Nah, minggu kemarin kita sudah
praktek tentang pembuatan atau penyiapan benih tanaman. Kita kemarin membuat benih tanaman. Tanaman apa kemarin? Tomat, Bu. Tomat, Ibu. Iya benar, kemarin kita menyiapkan benih tomat. Nah, dalam tahapan-tahapan penyiapan benih tomat, itu ada beberapa tahap yang kita lakukan. Nah, salah satunya kita melakukan seleksi benih atau seleksi biji. Nah, seleksi biji salah satunya yaitu dengan perendaman air. Ayo, siapa yang masih ingat? Bagaimana caranya kita melakukan seleksi benih dengan perendaman? Benih yang tenggelam yang kita ambil untuk dijadikan bahan untuk benih, Bu. Oh iya, benar. Bagus, Bang Zul. Kemudian, setelah iya, Kak Imas, silakan. Ada mau tambahan? Nggak jadi, Bu. Kak Imas. Nggak jadi, kenapa? Imas ini nakal. Udah dijawab, Bu. Sama Gangguin Bu. aja. Iya. Tadi, Bu. Tadi dijawab. Tadi kan gaduh dia Bang tuh, Bu. Julnya bilangnya baru direndam pakai air biasa kan, Bang Jul? Iya, Bu. Ada lagi, Iya, Bu. setelah Baru itu ingat, Bu. Setelah itu ada lagi tahapannya supaya kita mendapatkan benih yang bagus. Apa itu? Oh, Ayo. saya tahu, Bu. Saya ingat, Bu. Ayo. Ingat, Bu. Ya, apa itu, Kak Imas? Direndam. Iya. Silakan. Airnya dikasih garam ya, Bu, ya? Iya, benar. Airnya dikasih garam. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Jadi, benih yang sudah kita rendam dalam air biasa itu, yang terapung kita buang, yang tenggelam kita ambil. Nah, untuk membuktikannya benar-benar itu benihnya yang bagus, kita rendam lagi ke dalam air garam. Nah, di dalam air garam itu, yang tenggelam tadi kita masukkan dalam air garam, yang terapung kita buang, kemudian yang tenggelam baru kita ambil, kemudian kita keringkan. Oke. Nah, hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini, kemarin kita udah punya benih tuh. Nah, benih ini harus kita manfaatkan nih, jangan sampai kita sudah capek-capek menyiapkan benih, tapi benihnya nggak kita gunakan gitu. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang penyiapan tempat persemaian atau pembibitan yang kita gunakan untuk menyemai benih bibit kita nanti. Dalam topik penyiapan tempat persemaian atau pembibitan ini kita ada 3 kali pertemuan ya. Untuk yang pertemuan yang sekarang ini, pertemuan ke-6, itu kita akan membahas tentang teorinya. Kemudian pertemuan ke-7, kita akan melakukan praktek. Dan pertemuan ke-8, kita akan melakukan diskusi hasil praktek kita. Cakupan materinya ada 5 topik di sini, subtopik, ada pengertian tempat persemaian, persyaratan tempat persemaian, sistem atau jenis tempat persemaian, kemudian kita akan bicara tentang bedengan, dan akan bicara tentang naungan. Baik, sebelum Ibu lanjut ke pelajaran selanjutnya, Ibu ingin kita bagi kelompok dulu ya, supaya memudahkan kita untuk pelajaran selanjutnya. Ibu lemparkan nih ke semuanya. Ini kelompoknya mau dibagi sendiri atau Ibu yang bagi? Ibu aja, Bu. Ibu aja, Bu. Biar Ibu aja, Bu. Nanti pilih-pilih. Oke, Ibu aja yang bagi ya. Biar cepat. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Dalam satu kelompoknya ada 3 orang dan ada 4 orang. Ini kelompok 1 ada Bang Jul, Bang Ardison, Kak Imas, dan Bang Ahmad Riyadi. Nah, kelompok 2-nya ada Bang Taufik, Bang Yunri, Kak Ika, dan Kak Febrianti. Kelompok 3 ada Kak Siti Jamilah, Bang Ridwan, dan
Kak Sri Yulisma Ningsih. Sepakat ya? Sepakat ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, tidak Oke, tinggal, Bu. tidak layak. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Jadi Bu. tolong dicatat ini kelompoknya Ada, Bu. masing-masing ya. Jadi nanti biar tidak salah masuk kelompok. Imas. Ya, Ibu. Bu. Iya, Bu. Ya, sama Ardi lagi. Iya, berantem terus, Bu. Jangan kayak gitu. Iya, sering ganggu Iya. tanaman aku, Bu. Iya. Direkam ya sebagai tanda bukti. Iya, Bu. Jadi gak menimbulkan Iya, Bu. fitnah. Iya, Bu. Nanti saya fotokan, Oke. Bu. Ya, oke. Bisa difotokan pas dia merusak ya. Iya, Bu. Oke. Bisa kita Bisa, lanjutkan? Bu. Bisa, Bu. Bisa. Nah, di sini Ibu punya gambar nih. Gambar apa ini ya? Bedengan, Bu. Gambar bedengan, Bu. Apa sih kira-kira? Bedengan, Bu. Oh iya, bedengan pasti kalau untuk kita tidak asing lah ya gitu. Ini Bedengan. adalah bedengan. Terus Gambar mainan, Bu. kapan? Apalagi nih informasinya yang didapatkan dari gambar ini? Lebar bedengan, Bu. Lebar bedengan, Bu. Ya, lebar bedengannya berapa? 90 sampai 100. 100 cm, Bu. Tuh. Iya, 90 sampai 100. Ayo satu-satu ya, satu-satu biar Ibu jelas. Ayo siapa yang mau? Jarak antar bedengan, Bu. Oke, Bang Taufik benar. Jarak antar bedengannya berapa, Bang? 30 sampai 50 cm, Bu. Oh, 30 sampai 50 cm. Iya, Oke, Bu. Imas. Oke, silakan. Panjang bedengannya 100 cm, Bu. Panjang Salah, bedengan salah. Ip. Benar nggak? Lebar itu, Bu. Lebar. 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 Aduh, lebar itu. Gimana, Iya, Bu? benar. Aja aja. Iya, ini lebar ya Kak Imas, bukan Jadi panjang orang- ya Kak Imas. Iya. Iya tuh, Imas tuh nggak serius tuh, nakal ya, Bu. Main aja Bu, mainan kayak gitu Bu. Ya, fokus dikit Kak Imasnya, fokus. Oke. Apalagi informasinya? Tinggi bedengan, Bu. Iya, silakan Kak Sri. 30 Ibu. Iya, tinggi bedengannya berapa? 25 cm, Bu. Iya, benar semuanya. Jadi kita belajar untuk mengkomunikasikan apa yang kita lihat ya, Nak. Nah, di sini tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah bedengan. Kemudian lebar bedengannya 90 sampai 100 cm, kemudian tinggi bedengannya 25 sampai 30 cm dan jarak antar bedengannya adalah 30 sampai 50 cm. Nah, pelajaran kita ada hubungannya nih dengan gambar ini, dengan si bedengan ini. Karena kita akan bicara tentang proses penyiapan tempat persemaian. Nah, ini dia tempat Kira tempat- persemaian. Ada yang belum pernah lihat tempat persemaian Pernah, seperti Bu. ini? Pernah ya, pasti udah pernah. Jadi apa sih itu sebenarnya tempat persemaian? Jadi tempat persemaian itu adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penyemaian benih atau kecambah dan menyapi bibitnya yang bersifat sementara sampai bibit itu siap untuk ditanam di lahan. Jadi pada dasarnya tempat persemaian itu dibuat dengan cara yang sama, ada bedengan, ada naungan, ya. Jadi tempat persemaian itu sama, ada bedengan, ada naungan, itu intinya. Perbedaannya adalah perlakuannya. Apakah dia nanti menggunakan naungan jenisnya apa, kemudian bedengannya mau ukurannya berapa, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian setelah kita tahu apa itu tempat persemaian, nah untuk membuat tempat persemaian itu harus memenuhi beberapa syarat. Ini ada banyak nih syaratnya, ada 12 syarat. Jadi dia harus lahannya harus bersih dari gulma, kemudian suhu, kelembaban dan intensitasnya harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, kemudian lahannya harus datar dan drainasenya baik, teduh dan terlindung dari ternak. Jadi jangan sampai kita nanti dalam melakukan pembibitan habis sama ternak. Apa sih biasanya yang suka merusak
pembibitan kita nih ternak nih? Kambing Bu, dah hewan. Ding. Ayam. Ah, benar. Bang Adison, ayam, Imas. Ibu. Apalagi? Yang biasanya Taufik berusia juga Taufik juga bisa Bu, manusia bisa juga Bu. Taufik biar ngerusak juga Bu. itu kan bukan ternak, Bang Adison. Oke, kita lanjut ya. Cara membersihkan lahan bisa dengan membabat, kemudian membakar, dan menggunakan herbisida. Jadi dari ketiga cara ini, yang paling direkomendasikan adalah membabat. Kenapa? Karena ini tidak merusak area lingkungannya. Oke. Ya. Kemudian sistem tempat persemaian ada raised bed, itu adalah gulutan yang tanpa naungan. Kemudian sungkit bed itu adalah tempat pembibitan yang berbentuk bedengan, pada bagian atasnya diberi atap. Jadi atapnya ini bisa dibuka dan bisa ditutup. Ada seeding house dan ada greenhouse. Nah, ini dia bedengan. Bedengan itu tempat untuk menempatkan si benihnya tadi. Jadi bedengan itu ada dua, ada yang dipakai untuk menanam benih langsung, ada yang digunakan untuk tempat polybag, pot atau bak kecambahan. Oke, pembuatan bedengan itu pada dasarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau dia banyak maka bedengannya harus lebar. Kalau seandainya benihnya sedikit, maka bedengannya harus sedikit juga. Ini naungan. Naungan itu adalah atap peneduh bagi benih kecambah yang disemai. Nah, kecambah ini adalah kecambah yang muda yang belum mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan di lokasi penanaman yang sebenarnya. Jadi itu fungsi dari naungan. Ini dia bentuk-bentuk dari naungan. Ada naungan bentuknya sungkup seperti ini, kemudian naungan bentuk atap miring, dan naungan dalam bentuk atap datar. Baik, arah naungannya harus menghadap timur barat, ya. Kemudian tinggi naungan disesuaikan dengan jenis bibit yang mau kita semai atau benihnya. Kalau dia kelapa sawit, maka dia kalau untuk kecil ya, yang masih kecil bisa pendek. Kalau dia kakao yang mau kita semai harus tinggi. Waktunya, seperti Bu. itu. Baik, kemudian untuk minggu depan kita akan melakukan praktek pembuatan pesemaian, ya, tempat pesemaian. Kelompoknya sama ya dengan kelompok yang tadi Ibu bagi. Besok sebelum kita melakukan praktek, kita akan masuk kelas terlebih dahulu untuk melihat video tentang pembuatan tempat persemaian. Baik, terima kasih. Ibu tutup saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru